Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Saya masih bersama dengan Kasat, Pak. Kalau bicara soal Papua, beragam pendekatan sudah dilakukan. Kita berupaya membantu masyarakat di sana, memberi mereka makan, merasa mereka nyaman lah dari segi perut, mungkin dari segi sosial. Tapi kalau misalkan bicara soal pendekatan secara komunikasi ataupun secara dialognya seperti apa sih, Pak? Ya sebenarnya kita sangat terbuka ya, udah menyampaikan kalau memang mau berkomunikasi silakan gitu. Saya juga mencoba mengevaluasi karena waktu zaman saya tahun 2000-an sebenarnya kita bisa kontak. Mungkin sekarang ya, entah perkembangannya bagaimana, kita sedang mulai lagi bagaimana berupaya untuk membuat kontak dengan mereka. Itu mungkin satu lagi tambahan tadi tentang bantuan kepada mereka. Kami udah melakukan untuk menyiapkan tenaga pengajar dengan kesehatan. Dan kami certify untuk melakukan itu di sana. Oke. Tapi bicara soal tenaga kesehatan, tenaga pengajar yang sudah kita lihat-lihat nih, yang kita dengar-dengar dari orang yang berada di luar Papua, soal keamanan mereka itu juga sangat menjadi problem ya Pak ya, karena katakanlah pihak OPM begitu, mereka tidak suka jika ada yang mengajari, jika ada yang memberikan kesehatan, memberikan fasilitas pelayanan publik. Ya itu makanya saya bilang memang itu resiko yang kita ambil, kita harus ambil itu untuk membantu sebagian besar orang. Itu kan kelompok mereka kalau dihitung-hitung kita lihat kalau lagi berkumpul juga paling berapa puluh lah, nggak juga sampai ribu lah. Sedangkan di sana berapa juta orang gitu. Kita akan tetap berkomitmen untuk membantu mayoritas masyarakat di sana dengan mengevaluasi kejadian-kejadian supaya kita bisa menghilangkan resiko. Ya, jadi makanya mungkin awal-awal ini kita akan mulai lagi tenaga medik dengan mengajar ini menggunakan tentara nanti di sana. Nanti kalau sudah situasi begitu, perkembangan bagaimana, ya terus kita akan tingkatkan. Nah, kalau saya ingat, kalau nggak salah sekitar bulan lalu, ketika ada anggota memberontak di sana yang dianiaya oleh oknum dari TNI, Bapak menyampaikan pesan permohonan maaf. Kenapa menyampaikan hal tersebut? Bukankah mereka kelompok yang satu meresahkan, prajurit juga banyak yang gugur, bukan hanya prajurit, masyarakat di sana juga ada yang menjadi korban mereka. Ya, jadi kalau kami tentara TNI itu dididik jadi tentara kesatria ya. Jadi kalaupun kami berperang, kalau sudah jadi tawanan tidak punya hak lagi untuk menganiaya. Gitu. Jadi tidak diperbolehkan, itu ada aturan hukumnya juga. Tapi kita juga harus bisa mengerti dengan bagaimana kondisi-kondisi anggota kita yang melihat teman-temannya dibunuh secara keji seperti itu dan lain sebagainya, tenaga medis diperlakukan seperti itu, ada guru akan seperti itu, sedangkan dia sebenarnya adalah orang yang harus mempertanggungjawabkan kondisi itu. Ya tapi tetap dia harus mempertanggungjawabkan itu gitu. Jadi ya saya itulah selaku Kepala Staf Angkatan Darat saya minta maaf lah gitu. Ini bicara soal prajurit Pak, tugasnya sangat berat sekali di lapangan begitu, antara hidup dan mati. Lantas bagaimana sebetulnya soal kesejahteraan prajurit, khususnya mereka berada di daerah konflik? Ya kita mencoba memfasilitasi mereka ya, bagaimana dia bertugas itu mempunyai fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan baik untuk keperluan pribadi dia maupun keperluan penugasan dia ya. Jadi kita sudah banyak program-program bagaimana supaya di tiap-tiap pos itu mempunyai suplai listrik yang baik, mempunyai air bersih, mempunyai komunikasi yang terfasilitasi ya, dan memang itu kita kalau punya perencanaan 2 tahun yang lalu, selain mahal, akses sulit, ya perlu waktu yang cukup panjang untuk memfasilitasi itu semua kira-kira. Nah, kalau bicara soal kesejahteraannya mereka sendiri seperti apa Pak? Mungkin dari segi aspek ekonomi, dari segi kepemilikan rumah. Ya, kalau kami di tentara, ya penugasan itu ya memang saya bilang penghargaan negara yang paling tinggi buat kami ya penugasan. Karena kami dibiayai negara untuk berlatih, dibiayai negara untuk dibeli perlengkapan, bahkan sampai digaji negara untuk ini. Jadi tugas itu adalah kebanggaan kami gitu, dengan segala macam resikonya.
orang akan diberi penghargaan kalau dia berprestasi pada saat penugasannya, itu ada penghargaan. Nah, kalau masalah tentang fasilitas di basis, ya itu tinggal bagaimana kita memanage dana-dana yang sudah ada, yang diberikan pemerintah, bagaimana itu bisa seefektif mungkin kita membangun kesejahteraan mereka gitu. Sejauh ini kalau bicara soal kesejahteraan, apakah sudah cukup mumpuni Pak untuk para prajurit-prajurit yang bertugas di lini terdepan begitu? Kalau di depan masih jauh lah, masih jauh. Tapi saya yakin kalau misalnya kita bisa kerjakan ini secara efektif dan efisien, kita perlu waktu beberapa tahun, mungkin cukup berpengaruh lah buat mereka untuk penugasan. Kira-kira apa nih langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka Pak? Untuk penugasan? Ya, itu yang tadi saya sampaikan. Jadi langkahnya apa saja kira-kira? Pos-pos itu ya betul-betul harus punya sumber listrik, air bersih yang baik, fasilitas pengamanan posnya yang baik, fasilitas bagaimana dia melaksanakan tugasnya ada dan baik, ya kan, ada perlengkapan-perlengkapan khusus yang bisa lebih membuat dia aman dan lebih efektif dalam mencari mereka di tengah hutan. Itu kan kita sambil berjalan kita kerjakan terus. Ya. Kalau untuk katanya ada rencana pembangunan rumah ya Pak untuk para prajurit, itu seperti apa? Apakah ada program-program seperti itu Pak? Oh, itu sih sebetulnya hasil diskusi dengan para asisten saja itu. Jadi kita kan kondisi rumah itu baru 50%. Itu ada program pemerintah, sebenarnya banyaklah program pemerintah yang membantu, yang mempercepat untuk melengkapi itu ya. Terus ada kondisi rumah kita tuh banyak yang rusak berat, udah nggak bisa ditempati, mungkin sekitar hampir 4.000 rumah. Itu kita pikir-pikir kalau misalnya kita menggunakan dana ini secara hitungan anggaran, mungkin nggak ada berpengaruh, mungkin hanya 5-10% yang bisa kita kerjakan. Nah, itu kalau kita pelajari sistem penganggaran kita, ternyata ada sistem penganggaran swakelola. Sehingga kita serahkan dana itu langsung ke satuan, dikerjakan antara anggota kita dengan tenaga bangunan, itu paling tidak kita bisa banyak beberapa poin. Satu, lebih murah, bisa menghasilkan lebih banyak rumah. Dua, uang beredar di daerah. Lebih banyak. Ya. Dan yang ketiga, sekian persen juga beredar di anggota kita juga. Targetnya udah sampai mana? Ini kan masih dalam wacana diskusi. Nah, untuk realisasinya seperti apa, Oh, Pak? sudah mulai. Sudah mulai. Jadi dari anggaran sekian tuh, ya biasanya kita per tahun mungkin nggak sampai 1.000 ya perbaikan rumah rusak berat. Sekarang kita mengerjakan 1.600 lebih untuk mengerjakan rusak berat dengan dana yang lebih murah dari anggaran yang ini. Kalau bicara soal tunjangan dari prajurit yang tengah bertugas begitu di daerah-daerah berkonflik di Papua atau mungkin daerah-daerah lainnya, itu seperti apa sih Pak? Apakah sudah sesuai dengan yang mungkin sesuai standar yang harusnya mereka dapatkan atau mungkin ada kendala dari TNI untuk merealisasikan hal tersebut Pak? Ya sebenarnya kalau untuk penugasan sih nggak terlalu perlu banyak uang ya, kita kan cuma jalan-jalan bawa senjata, perlu makan aja. Nah, cuma karena operasi kita itu adalah yang tadi saya sampaikan melawan gerilya, kita perlu merebut hati masyarakat. Bukan hanya merebut sebenarnya, ya kita masyarakat udah dalam kondisi sulit di sana. Harus membantu begitu. Nah, itulah yang membuat akhirnya anggota itu berupaya menyisihkan uang-uangnya untuk membantu masyarakat. Anggota Itu. menyisihkan sanggu Uang pribadi, makannya. uang makan pribadinya Iya, disisihkan, uang makan, luar biasa uang sekali. operasional. Jadi kadang-kadang untuk misalnya pengangkutan barang, ditumpangkanlah barang-barang mereka, ya apa yang kita bisa buat lah. Itu banyak yang bisa kita buat. Kadang-kadang kalau mau pergi ke Papua begitu, anggota kita sudah supaya murah, sudah bawa baju paket Natal dari sini. Untuk yang tahun berangkatnya misalnya sekarang nih bulan-bulan 1, bulan 2, tapi dia udah siapkan karena dia nggak mungkin beli di sana, nggak punya uang. Dan mahal juga kalaupun Mahal, ada begitu ya. beli baju center class, beli ini ya udah dibawa dari sini tuh. Pos, taruh di pos supaya bisa membuat masyarakat ikut bahagia di sana. Ya banyak lah, pasti kalau sudah berangkat ke sana buku, seragam anak-anak dibawanya dari sini, kalau beli di sini murah.
nanti paket berangkat angkutan kita, nggak ada anggota lagi. Bagasinya juga irit begitu ya, ya Pak ya. Jadi uang belanja kita pun kita belikan hasil bumi mereka. Sayur-sayurannya kita beli gitu. Supaya uang juga beredar di sana. Oke, Gitu. baik. Kita masih punya satu segmen lagi Pak. Ya. Tentu ini sangat menarik sekali untuk berbicara soal bagaimana kemudian langkah-langkah strategis dari TNI AD untuk menanggapi persoalan-persoalan yang ada. Usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.